Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di Rehat Rumpi Sehat bersama RSUD Tarakan bersama saya Dr. Panji Andika. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar masalah kesehatan. Dan untuk siang hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di tempat kerja. Dan di samping saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Masya Allah. Pastinya udah banyak yang tahu nih kayaknya nih. Seorang influencer, seorang ahli kesehatan jiwa yang juga bekerja di RSUD Tarakan. Selamat datang Dr. Vivi. Terima kasih Dr. Panji. Iya, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mentalnya pasti sehat terus dong ya? Insya Allah harus dijaga. Harus dijaga. Demi diri kita dan pasien juga. Iya dong. Iya, betul banget. Dr. Vivi Syarif. Dr. Zulfia Oktanida Syarif ya dok ya? Yes. Tapi lebih dikenal dengan Dr. Vivi Syarif. Pasti udah tahu banget nih semua yang sahabat Tarakan yang menonton siang hari ini dok. Siapa yang gak kenal Dr. Vivi? Dengan konten-konten yang luar biasa, dengan edukasi-edukasinya kepada masyarakat. Two thumbs up for you dok. Thank you. Ini mau terbang nih kayaknya. Thank you Iya dong, Dr. nantinya di Panji. podcast Tarakan ini kita harus menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa pastinya. Gitu ya, biar bermanfaat ya buat sahabat betul Tarakan. banget. Siap. Nah dok, tadi di awal aku udah bilang kita akan ngebahas tentang kesehatan mental di tempat kerja. Nah yes. kita mulai dari definisi dulu mungkin ya dok ya. Apa sih itu dok kesehatan mental di tempat kerja itu? Oke. Prinsipnya kesehatan mental itu mencakup kondisi kesehatan setiap orang ya. Dan kalau kita bicara di tempat kerja, berarti ini spesifik bagaimana seseorang yang bekerja di satu lingkungan dia tetap sehat nih mentalnya gitu. Orang yang sehat mental tuh yang kayak gimana sih? Sebetulnya orang yang sehat mental itu orang yang bukan hanya nggak sakit mental, tapi dia memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Dia mampu menghadapi tekanan, dia mampu produktif dan berkontribusi untuk masyarakat. Jadi definisi kesehatan mental menurut WHO, menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu sebenarnya luas banget. Nggak cuma sekedar, oh yang penting nggak depresi, yang penting nggak stres, yang penting nggak bipolar misalnya. Enggak. Even orang yang punya diagnosis gangguan mental, tapi kalau misalnya dia bisa produktif, dia bisa mengatasi tekanan hidup, dia bisa dibilang sehat mental. Gitu. Jadi bukan tentang sakit aja nih dok Iya, ya? bukan yang penting nggak sakit, nggak juga. Jangan-jangan misalnya nih ya, sahabat Tarakan mungkin nggak pernah ke psikiater atau ke psikolog, nggak ada diagnosis gangguan mental, tapi sebenarnya lagi nggak sehat loh secara mental. Mungkin susah tidur, mungkin setiap mau berangkat kerja stres, setiap mau datang ke tempat kerja rasanya tuh berat banget, ya. Terus kemudian di rumah ketika berinteraksi sama keluarga masih kepikiran pekerjaan dan beberapa gejala-gejala lain bisa jadi jangan-jangan sebenarnya lagi nggak sehat secara mental. Gitu. Jadi luas sekali ini cakupannya berarti dok luas ya? Banget, betul. Nyangkut tentang produktivitas kerja juga gitu ya. Hubungan interpersonal juga ya dok ya dengan rekan-rekan di tempat relasi. kerja pastinya. Yes. Jadi tidak hanya sehat sendiri aja nih gitu, tapi juga sehat secara relasi juga. Yes, secara gitu. sosial juga. Oke. Kemudian dok, situasi yang bagaimana sih dok di tempat kerja itu yang dapat menimbulkan masalah kesehatan mental itu dok? Jadi sebenarnya gini, kesehatan mental kita tuh bisa terusik, bisa terganggu. Faktornya mungkin saja dari memang lingkungan kerja, atau sebenarnya kita punya masalah di luar, di keluarga, pasangan, atau masalah yang lain lah, kehidupan yang lain, tapi kebawa sampai tempat kerja. Oke, jadi bisa dua hal nih ya. Nah, kalau dari lingkungan kerja dulu nih, bisa jadi mungkin dari pekerjaannya itu sendiri. Misalnya tuntutan pekerjaan yang tinggi, workload yang sangat besar, kemudian budaya organisasi yang misalnya tidak mendorong orang untuk maju, terus membiarkan adanya bully, adanya pelecehan misalnya ya. Kemudian bisa juga lingkungan kerja yang sifatnya ada budaya blaming, ya blaming culture ya, menyalahkan, itu akan membuat lebih tegang, lebih stres di tempat kerja tersebut. Kemudian bisa juga dari jam kerja yang terlalu panjang, yang tidak ada batasan yang jelas, yang 24/7, yang harus ready setiap saat di rumah, lagi cuti, lagi liburan, tetap ngurusin pekerjaan atau dituntut oleh pemberi kerja untuk selalu
on, itu juga bisa membuat seseorang merasa tertekan ya, jadi nggak sehat secara mental gitu. Jadi ada faktor pekerjaannya itu sendiri, kemudian ya dari individunya adalah bagaimana dia bisa memanage, mengelola, baik mengelola waktu, mengelola cara dia berinteraksi dengan rekan kerja, dengan pimpinan, dengan orang yang dilayani mungkin. Nah, jadi itu banyak sekali sih faktornya. Jadi ada eksternal di luar diri kita, ada yang internal diri kita sendiri. Ada Yes, betul. Oke. Nah, gimana sih Dok cara kita mengenali, nih kayaknya gue lagi ada masalah mental nih gitu. Gimana nih cara kita mengenalinya? Ya, sebetulnya kalau kita bicara kesehatan mental di tempat kerja, kita mengenal ada istilah namanya burnout. Burnout. Nah, jadi burnout itu adalah mungkin bahasa gampangnya adalah lelah mental ya, capek mental. Ya, jadi sekadang, aduh, aku capek nih gitu. Tapi padahal nggak kerja rodi ya, nggak kerja fisik, tapi capek. Apa yang capek mentalnya? Ya. Jadi tanda-tanda kita mengalami kondisi kesehatan mental, salah satunya burnout adalah merasa lelah sepanjang waktu, terus kemudian merasa adanya demotivasi. Jadi tidak ada gairah untuk berangkat kerja. Kemudian juga produktivitas menurun. Misalnya biasa mengerjakan sekian pekerjaan dan selalu on time sesuai deadline. Sekarang mungkin pekerjaannya hanya sedikit yang bisa diselesaikan. Atau deadline-nya mundur panjang sekali. Jadi ada penurunan ya produktivitas. Kemudian bisa juga ada rasa tidak belong, tidak merasa aku bergabung di tempat ini. Aku nggak ada rasa memiliki. Sense of belonging. Sense of belonging-nya jadi nggak ada. Kemudian cynical. Jadi sinis terkait mungkin aturan, kebijakan. Jadi bawaannya sinis. Jadi kalau kita udah mulai agak-agak sinis gitu ya, dengan suasana di tempat kerja atau kebijakan, nah mungkin lagi burnout, lagi nggak sehat mentalnya di tempat kerja. Dan tentunya ada masalah relasi dengan rekan kerja, kemudian lebih irritable, lebih mudah marah, gitu. Jadi hal-hal seperti itu merupakan signs seseorang sedang tidak sehat secara mental di tempat kerja atau lagi burnout. Oke, Dok, kalau misalnya kita ngerasa bosan, Dok, aduh aku bosan nih sama kerjaan aku ini terus tiap hari gitu, kayak pengen kerjaan yang lain, itu masuk dalam masalah kesehatan mental di tempat kerja nggak, Dok? Kebosanan itu bisa terjadi kalau kita selalu punya rutinitas yang sama ya, setiap saat ya. Mungkin pekerjaannya monoton atau rutinitasnya itu menjemukan memang gitu. Ketika kita menyadari kayaknya aku bosan nih dengan pekerjaan ini, mungkin yang perlu dilakukan adalah jangan langsung pindah kerja gitu. Jangan langsung resign, aku pindah kerja gitu ya. Jangan impulsif. Oke, sadari bahwa ini aku bosan. Bisa nggak ya aku mengatasi rasa bosan ini mungkin dengan membuat suatu variasi gitu ya. Sesimpel kadang-kadang kita ambil rute yang berbeda ke tempat kerja. Naik kendaraan atau moda transportasi berbeda. Kemudian mungkin kita make it fun, mungkin di ruang kerja, di tempat kerja kita bikin suasana mungkin kalau memungkinkan ya, musik lah atau kita pasang ya beberapa benda-benda yang membuat kita feel comfortable, nyaman ubah gitu. Ubah settingan meja kursi gitu ya. Kasih Jadi bunga-bunga. Nah, gitu kan. Foto BTS idol gitu ya. Mungkin gitu. Jadi siapa tuh jadi memberi semangat gitu kan. Jadi ada variasi. Tapi kalau itu semua dilakukan tapi masih kayaknya belum membuat rasa bosan hilang, maybe you need to take a break. Jangan butuh cuti, break aja dulu, gitu kan? Karena kan lagi bosan, gitu ya. Kalau memungkinkan. Nah, kalau udah dilakukan, nggak bisa juga kita coba komunikasi sama mungkin pimpinan, atasan. Bisa nggak sih kita di rotate aja dulu untuk pekerjaan yang lain. Jadi jangan langsung resign nih ya. Jadi mungkin ganti deh, aku ngurusin project yang itu, aku ngurusin program yang itu, atau aku ditempatkan di unit yang itu sehingga ada variasi. Kalau nggak bisa juga, ya baru pikirkan kemungkinan yang lain.
Tapi ya resign itu pilihan terakhir lah ya dok. Itu pilihan terakhir dong. Ya di zaman sekarang pekerjaan susah banget. Benar, benar. Kita Atau bersyukur mungkin kalau butuh punya konsul pekerjaan. ke dokter Vivi. Mungkin gitu ya, Dok. boleh. Iya benar ya dok ya. Itu Iya. butuh sebenarnya dok ya. Iya, Kita untuk kadang-kadang- konsul dengan psikiater atau psikolog, bukan pas kita sakit aja gitu ya dok ya. Benar, cuma butuh keluarin unek-unek, Nah, iya, sharing betul. ya. Iya. Kita sebutnya ventilasi ya, kayak Oh, ruangan kan harus ada jendela, ada yang pintu keluar ya, masuk, ada ya. keluar masuk. Butuh ventilasi, siapa tahu setelah itu lebih lega. Oh iya, nggak deh, aku nggak mau gegabah mengambil keputusan. Aku pengen bisa menikmati pekerjaan ini misalnya gitu ya. Betul sekali. Makin seru nih. Makin seru ya. Iya, betul Mas. Mudah-mudahan ini ya, jadi merasa, kalau ada yang merasa relate, jadi oh iya ya, jangan buru-buru gitu. Buru-buru. Jangan gegabah. Baik, kemudian dok, solusi apa sih yang bisa kita lakukan nih dok bila kondisi lingkungan di tempat kerja kita itu nggak bisa kita ubah nih dok? Jadi kita nggak bisa merubah untuk lingkungan kondisi tempat kerja kita itu gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dok? Kan tadi faktornya ada yang internal eksternal. Nah, kalau untuk tempat kerja ini kita nggak bisa ubah lagi nih, misalnya Yes. udah pakem nih. Gitu. Iya. Nah, solusi lain apa nih dok? Sebetulnya gini, setiap kita menghadapi masalah kehidupan, situasi apapun, sebenarnya pilihannya simple loh. Take it or leave it. Oh. Gitu kan, sesimpel Sesimpel itu. Iya. Nggak mungkin kita sebenarnya aku ditodong senjata biar kerja di tempat ini kan, nggak gitu Iya, kan. iya, betul. Seterpaksa-terpaksanya kita masih punya pilihan. Jadi sadari bahwa sebenarnya kita punya pilihan. Oke, kalau benar-benar nggak tahan banget, ada pilihan leave it, pergi, tinggalkan. Tapi sebenarnya kita punya pilihan untuk take it. Nah, take it itu caranya gimana nih? Pekerjaannya nih, aduh aku nggak enak, pekerjaannya terlalu bebannya berat, atau pimpinannya tidak menyenangkan, atau rekan kerjanya nggak asik, atau aku jauh dari rumah misalnya. Banyak sekali ya hal-hal yang bisa bikin seseorang stres dengan pekerjaan. Kalau gitu kita perlu belajar untuk beradaptasi. Kita menerima situasi itu, accept and then adapt. Kita terima lalu kita beradaptasi. Kita terima bahwa oh ya, memang aku kerjanya di tempat seperti ini. Oh ya, aku kerjanya dengan bos seperti ini. Oh ya, aku kerja dengan rekan kerja seperti ini. Terima aja. Terima dulu. Karena seringkali nggak terima. Sebel banget kok dia kayak gitu sih orangnya. Nggak terima kan. Padahal ya itu dia begitu, biarin aja dia begitu. Kenapa harus kita ribet dengan orang lain gitu ya. Jadi terima dulu and then adaptasi. Cara beradaptasi adalah kita mengubah respons kita. Ketika misalnya ini pekerjaan yang stressful, kita hadapi dengan lebih katakanlah lebih ringan. Caranya kita tidak menganggap ini 100% kehidupan kita. Karena ketika kita bekerja, tentunya kita mau bersungguh-sungguh ya dengan pekerjaan. Tapi saat kita merasa hidup sama dengan pekerjaan atau pekerjaan sama dengan hidup, saat ada yang gagal di pekerjaan, dimarahi atasan, atau melakukan kesalahan, atau dikomplain pasien misalnya ya. Pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan, kita merasa hidup kita hancur. Padahal kan nggak kayak gitu. Gitu ya. Jadi oke, kita mungkin mengalami hal-hal tidak menyenangkan di pekerjaan, tapi ini hanya sekian persen kok dari hidup saya. Saya punya kehidupan yang lain. Maksudnya saya punya ya hidup di luar. Gitu. Hidupnya nggak itu aja gitu kan. Sehingga kita nggak akan merasa sangat down, sangat stressed atau depressed gitu. Jadi mengubah cara berpikir itu sih menyikapinya. Itu respons. Iya, mengubah responsnya. Oke. Nah dok, kalau seseorang udah mengalami gangguan kesehatan mental itu bisa berdampak ke fisiknya sih dok? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget ya. Kita mengenal istilah psikosomatik ya. Psikosomatik. Nah, jadi psikosomatik itu, psiko itu kan pikiran ya, jiwa ya. Soma itu badan. Jadi orang yang mengalami gejala psikosomatik itu gejalanya di badan, di fisik. Tapi dicari sumbernya secara fisik Kok nggak ada? Kok nggak ada gitu ya. Atau kalaupun ada tapi sebenarnya nggak signifikan banget. Atau sudah diobati secara fisik, perbaikannya tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata sumbernya dari psiko atau dari jiwanya lah, dari pikirannya gitu. Nah, ketika seseorang mengalami stres atau tadi burnout, merasa
tertekan karena pekerjaan contohnya, mungkin dia tidak bisa mengekspresikan secara langsung gitu. Misalnya gini deh, kita punya pimpinan, terus kita rasanya pengen ngamuk mau marah gitu, kan nggak bisa ya. Artinya kan kita juga masih menjaga ya etika di tempat kerja gitu. Terus rasa marahnya kemana nih? Ketika rasa marahnya nggak bisa disalurkan, nggak ada tempat ventilasi, ngeluarin unek-unek, cuma dipendem aja. Akhirnya itu akan dikonversi menjadi bentuk simptom gejala yang lain. Asam lambung naik lah, sakit kepala lah, jantung berdebar lah gitu ya. Karena kan kalau stres terus menerus, hormon kortisol naik, terus nanti kaitannya dengan berbagai sistem di tubuh kita ya. Metabolisme insulin bisa jadi kok gula darah naik, tensinya naik ya. Jadi gejala fisik bisa amat sangat bisa muncul ketika kita lagi nggak sehat secara mental. Oke. Dan itu kasusnya kayaknya banyak ya dok? Lumayan banyak. Iya betul. Gitu. Apalagi Gen Z sekarang ya. Aslam ya, asam lambung. Geng asam lambung. Baik. Nah kalau seseorang udah mengalami gangguan masalah mental di tempat kerja nih dok, apakah selalu perlu untuk ke psikiatris atau psikologis? Sebetulnya nggak harus langsung ya, artinya ada cara-cara yang bisa coba dipraktekkan dulu, dipelajari dan dilatih gitu, sehingga tidak harus selalu langsung ke psikiater atau ke psikolog. Tapi ketika cara-cara untuk mengelola stres, cara-cara untuk take a break, untuk mengubah mindset itu sepertinya nggak bisa dilakukan sendiri atau nggak berhasil, nggak works, ya saatnya untuk konsultasi dulu gitu. Kadang-kadang mungkin bisa juga stepnya dengan cerita aja dulu sama orang terdekat, entah itu sahabat atau pasangan atau keluarga, buat berbagi cerita dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Kalau kayaknya masih belum plong juga, nah baru deh ke psikolog atau ke psikiater. Kalau bisa nge-handle dulu, kenapa enggak ya Nir? Iya, betul. Tapi perlu kemampuan mengenali ini masih bisa aku handle atau enggak. Karena kita banyak yang defensif juga ya, denial. Iya. Ya kan? Kayaknya aku enggak, kayak gue enggak apa-apa deh gitu kan. Gue bisa deh, I'm okay, I can fix this, handle it, ya kan? Padahal udah sering bolak-balik izin nggak masuk gitu kan, masuk kerja, udah sering bolak-balik masuk rumah sakit, dirawat misalnya gitu. Jadi sadari juga batas kemampuan kita di mana gitu. And it's okay to get help, untuk minta bantuan nggak apa-apa loh. Tapi kalau mau langsung juga, ya nggak apa-apa juga sebenarnya dok ya? Nggak apa-apa juga, nggak harus nunggu sakit. Mau konsul aja deh gitu ke psikiater, ke dokter Vivi, ke dokter Mei, boleh banget. Boleh banget. Welcome banget. Tapi buat sahabat Tarakan, silakan. Okay. Nah tadi ngomong soal perasaan denial tadi dok, how to deal with it dok? How to deal with it? Gimana sih? Sebetulnya gini dokter Panji, kita itu sebagai manusia itu pasti punya yang namanya defense mechanism. Defense mechanism. Ya, mekanisme pertahanan diri. Sebenarnya kita bertahan dari apa sih? Kita bertahan dari hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Kita mempertahankan diri kita, defense terhadap hal-hal yang kayak bakal bikin kita nggak nyaman. Nah, ketika seseorang itu harus mengakui bahwa dirinya sakit, dirinya butuh ke psikiater, dirinya stres atau jangan-jangan depresi, itu kan menimbulkan rasa nggak nyaman. Ya kan, kayaknya kayak, gue lemah ya, aku lemah ya, aku nggak sekuat yang lain ya. Aku rapuh banget sih. Aku rapuh ya, apalagi kalau berkaitan dengan stigma kurang iman, kurang bersyukur. Jadi rasanya, aku kurang iman ya gitu. Ya kan, sehingga nggak nyaman untuk ngerasain itu. That's why diri kita akan membentuk suatu defense mechanism, mekanisme pertahanan, salah satunya denial, penyangkalan. Jadi sebenarnya penyangkalan itu adalah cara kita untuk melindungi diri, untuk menghindari rasa tidak nyaman. Nah, terus kalau kita ada defense mechanism denial, gimana ya mengatasinya? Kita perlu sering mempraktekkan refleksi diri, self reflection. Ini sama kayak kita bercermin ya kan, kita tiap hari misalnya mandi, abis itu dandan kan bercermin. Jadi ada momen kita lihat, oh ya aku udah rapi belum, ada yang miring nggak, ada yang nyelip di gigi nggak, itu kan butuh. Karena kadang-kadang orang lain yang bisa lihat, ya kan? Mungkin ada orang lain yang bisa lihat itu kurang rapi tuh jilbabnya atau apa.
Sama halnya dengan diri kita juga gitu. Kadang kita butuh orang yang bantu ngelihatin atau kita bercermin, self reflection. Setiap hari kita luangkan waktu untuk merenung 5-10 menit. Oke, sebenarnya kenapa ya aku akhir-akhir ini sering susah tidur misalnya. Kenapa ya kok aku marah-marah mulu ya? Kenapa ya kok aku sering sakit kepala? Udah periksa kayaknya nggak ada apa-apa. Nah, kita harus reflect dulu. Nah, itu untuk ngebuka si denial-nya tadi, defense-nya biar kebuka zat gitu. Betul. Gitu sih. Oke. Latihan self awareness. Jadi self reflection itu ya, Dok ya. Kayak tadi kayak cuman 5 atau 10 menit itu sebenarnya waktu yang nggak lama ya, Dok ya. Iya, nggak lama. Hal yang mungkin kecil tapi tidak banyak dilakukan orang ternyata, Dok. Betul. Bahkan termasuk saya sendiri, Dok. Jujur li, Dok. Gitu ya, Iya, iya, nih Dokter Panji tahan nggak sehari nggak ngaca? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah, lakukan itu juga untuk kesehatan mental kita, gitu loh. Kita anggap itu kebutuhan kan. Nah, aku butuh bercermin, aku butuh self reflection biar aware kalau ada yang kurang pas, aku bisa benerin kan gitu. Itu sahabat Tarakan. Mulai kita coba self reflection ya. 5 menit kayaknya cukup ya, Dok ya. Cukup. Satu hari. Mungkin kalau misalnya kita muslim habis sholat kan bisa tuh, atau misalnya pagi hari bangun tidur, atau sebelum tidur, atau pas jam istirahat, kapan aja deh senyamannya sahabat Tarakan. Sepertinya akan good impact ya ke kesehatan mental kita ya, Dok ya. Kalau kita rutinkan self reflection itu tadi. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, kita beralih ke topik yang lain. Bukan topik yang lain sih, Dok. Kita beralih dari self reflection kepada misalnya nih, Dok, kita ada ngelihat teman rekan kerja kita nih yang nih kayaknya ada gangguan kesehatan mental nih. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Dok? Ada teman kita itu gitu. First thing first, don't make it as a joke. Jangan bikin jadi jokes. Lu kenapa lu? Sana pergi ke dokter Vivi, misalnya gitu. Tapi di depan orang dan dibikin kayak as a joke, as something yang kayaknya menghina gitu, ya. Sehingga dia akan merasa ya akan nutup diri, makin denial, makin defense. Kalau kita ngelihat ada rekan kerja teman kita kayaknya ada yang berbeda nih, kok kelihatan lebih murung, kok sering nggak masuk, kok dia nggak mau terlibat dengan berbagai kegiatan, kok dia sekarang sering marah-marah gitu ya. Kita approach tapi one on one, pribadi. Jadi jangan pas lagi di meeting atau kayak di grup WA misalnya gitu ya. Si ini nih kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Tapi di depan orang itu akan mengecilkan gitu ya, mengecilkan dan merendahkan si teman kita itu. Jadi kita dekati secara personal dan kita sampaikan dulu kekhawatiran kita. Jadi jangan langsung kamu kenapa sih? Jangan kayak gitu. Tapi lebih kepada concernnya dulu. Misalnya nih teman kita, bro, aku khawatir deh. Akhir-akhir ini aku lihat kamu kok agak murung, agak sering telat. Terus kalau misalnya kita makan siang bareng, kamu jarang ikut. Aku agak khawatir. Are you okay? Gitu. Kamu nggak apa-apa, baik-baik aja. Ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu. Jadi approach-nya lebih kepada kekhawatiran kita dulu sebagai teman. Bukan kayak kita mau nuduh, lu kenapa sih? Nah itu kan kayaknya kayak menghujam gitu ya. Langsung gitu. ngejudge gitu. Langsung ngejudge ya. Gitu. Jadi personal, sampaikan kekhawatiran dan tanya apa yang bisa kita bantu. Gitu. Pendekatan personal approach. Betul. Ya, Dok ya, karena kalau orang yang ada masalah kesehatan mental itu memang harus benar-benar hati-hati lah gitu ya, Dok ya. Soalnya kan mental itu sangat sensitif sekali gitu. Betul. Dan apalagi orang yang sedang tidak sehat secara mental, dia pasti lagi rapuh kan. Lagi rapuh-rapuhnya gitu. Dan tidak jarang memang mereka tuh seringkali menarik diri dan seperti kayak mendorong orang untuk menjauh ya, push people away. Makanya ada orang yang mau mendekat, dia kayaknya malah apaan sih, gue gak kenapa-napa gitu. Bukan urusan lo misalnya. Nah, kita sebagai teman dekat jangan langsung menyerah gitu ya, begitu didorong begitu. Karena dia mungkin lagi rapuh, dia butuh di reach out, butuh dijangkau gitu. Jadi kitanya bersabar dan mencoba untuk tetap menjangkau dia. Jangan langsung menyerah ya, Dok ya. Tetap jangan langsung menyerah dong. Ya. Kan kita dalam posisi yang ibaratnya lebih sehat lah mentalnya. Dia yang lagi rapuh. Wah.
Kayaknya dapat ini ya. Dapat apa nih Dokter Panji? Apa Dapat ya, insight kayak- ya. iya. Iya juga ya gitu Karena ya. jujur pernah di fase yang seperti itu juga sih dok. Dan mungkin betul. sahabat Tara kan juga pernah. Ya pasti. benar. Semua orang pasti pernah ada di mengalami hal fase itu ya. terendah lah gitu ya. Iya, yang burn out tadi itu Burn juga out pasti. gitu. Dan mungkin kita sebenarnya ada keinginan, ada orang yang reach out, ada orang yang menjangkau saya iya, gitu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar justru kita yang nge-push orang, kita yang narik diri. Gitu kan? Iya, betul. Wow. Wow. Ini kayaknya 2 jam nih kita 2 jam ya. Iya. Sampai besok. Iya, betul sekali. Nah, kembali lagi nih dok, kesehatan mental di tempat kerja. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan atau tempat kerja itu untuk meningkatkan dukungannya terhadap kesehatan stafnya dok? Kalau kita bicara perusahaan atau pemberi kerja ya, employer-nya, tentunya di sini pemberi kerja atau pimpinan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung untuk kesehatan mental. Misalnya memperhatikan untuk kesehatan dan kesejahteraan jam kerja, misalnya ya jam kerja. Justru ada beberapa perusahaan atau tempat kerja yang malah jam segini malah dipulang-pulangin, ayo kamu jangan lembur gitu. Nah, iya. Karena tahu kalau overtime dan terlalu di-push malahan nggak sehat secara mental, fisik dan mental. Jadi memperhatikan dari keamanan gitu ya, risiko-risiko kesehatannya dimitigasi atau diatasi, kemudian jam kerja dan menyediakan ruang untuk bisa katakanlah mengadu atau menyampaikan keluhan ketika itu menyangkut kesehatan mental. Jadi bagaimana ketika seorang karyawan dia ada problem dengan kesehatan mentalnya, dia tahu harus kemana, gitu. Apakah misalnya ke HRD atau SDM-nya kah, atau memang ada klinik karyawan misalnya gitu ya. Di situ ada psikolog yang bisa langsung diakses misalnya. Jadi ada jalur khusus lah buat karyawan gitu. Dan bahkan di beberapa perusahaan kalau di luar tuh ada mental health day. Jadi kita cutinya itu nggak hanya cuti tahunan atau cuti sakit, tapi ada cuti untuk kesehatan mental. Jadi kita nggak perlu pura-pura sakit ambil surat sakit. Karena literally memang ya untuk kesehatan mental aja ada gitu. Ada mental health day, cuti untuk kesehatan mental tiap tahun ada jatahnya, gitu ya. Dan kemudian ada juga yang memang ya kalau perusahaan-perusahaan tertentu mungkin pernah dengar juga ya, memang dia ada ruangan untuk pas breaknya ada ruang untuk main game lah, untuk karaoke, ada snack-snack gitu ada juga snack-snack ada gitu ya. Kayak contohnya misalnya kayak di kantor Google gitu, bahkan ada ruang untuk tidur siang, ada ruang gitu startup biasanya kebanyakan gitu ya dok ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang diberikan, disediakan oleh perusahaan untuk memastikan karyawannya enjoy gitu bekerja. Dia sehat secara mental. Karena justru orang yang sehat mentalnya akan lebih produktif dibandingkan yang kayak ditekan terus, dipaksa terus. Itu nggak akan seproduktif orang yang justru dia balance gitu loh, kerjanya sama kehidupannya. Di tempat kerja dia nyaman, dia enjoy, itu akan lebih kreatif, lebih produktif deh. Nah itu yang kayaknya mungkin para pemberi kerja, para pemilik perusahaan, para pimpinan, nah itu mohon diperhatikan ya untuk karyawannya. Iya. Mungkin dari gaji juga diperhatikan ya, karena itu pasti akan berefek ya. Sangat betul ya, untuk kesejahteraan kan bonus-bonus, fasilitas, ya itu akan membantu menjamin ya kesejahteraan karyawannya. Nah dok, berkaitan sama jam kerja tadi dok, ada nggak sih dok jam kerja ideal satu hari 24 jam itu berapa lama dok untuk biar mental kita tetap terjaga kesehatannya gitu? Sebetulnya sih kita bisa ngikutin yang aturan dari ketenaga kerjaan ya, 40 jam seminggu gitu. Jadi jam kerja memang 40 jam seminggu dan di tengah-tengah ada break. Dan mestinya memang per 2 jam kita ada stretching gitu, 5-10 menit stretching, dibiasakan lah. Khususnya yang bekerjanya misalnya harus duduk ya, postur tertentu gitu, misalnya dokter praktek gitu kan, begitu terus ya, atau di tempat tertentu pelayanan, loket, atau di pekerjaan yang lain. Nah dia harus ingat
setiap 2 jam stretching. Ada beberapa sekarang meja kerjanya kan juga bisa sambil berdiri gitu ya. Kalau kita lihat ya di kantor-kantor. Terus kemudian ada break. Jadi 40 jam seminggu. Nah, ketika seseorang bekerjanya mungkin lebih dari satu tempat, contohnya dokter. Jadi habis dari satu tempat, praktek tempat lain. Berarti kan lebih sebenarnya ya. Itu juga warning, itu nggak sehat juga secara mental sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kita pakai patokan 40 jam seminggu. So, sehari rata-rata berarti berapa tuh? 8 jam. 8 jaman lah ya. Kalau 5 hari kerja. Kalau 5 hari kerja ya, gitu. Oke. Berarti sebenarnya intinya regulasi kali dok ya? Dari Betul. employers-nya ya dok ya, dari perusahaan atau tempat kerjanya itu ya? Benar. Betul, ada regulasi, ada kebijakan. Ini sih kalau kita lihat kayak di startup itu kayak Google tadi, kayak Shopee, TikTok gitu juga kan. Kalau kita lihat dari lingkungan kerjanya itu kayak nyaman banget gitu ya. Kayaknya asik gitu ya. Asik bener. Ya, fun gitu ya. Bener. Mestinya di semua tempat kerja bisa kayak gitu. Walaupun termasuk pemerintahan dok. Mestinya ya. Soalnya kalau kita berkunjung misalnya ke fun. dinas kesehatan, dinas apa itu kan, kalau kita bandingkan sama startup tuh kan kayak jauh beda banget. Iya benar-benar. Yang kalau di pemerintahan tuh kayak masih kaku gitu kaku ya. banget gitu. Tapi kayaknya sekarang pada berusaha sih yang instansi-instansi pemerintahan ya mulai lebih terlihat mengikuti lah gitu ya, mengikuti trennya, di mana memang ya ada hal-hal yang perlu di-provide, disediakan gitu. Betul. Oke, baik. Mau nanya apa lagi aku ya? Atau mungkin kita ada pertanyaan dari sahabat Tarakan di YouTube? Oke. Langkah-langkah apa saja nih dok yang bisa dilakukan sama perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi kesehatan mental pegawai? Mungkin seperti itu tadi lah. Udah terjawab kali dok ya? Ya, jadi langkah-langkah apa? Iya, jadi tentunya fasilitas tertentu, regulasi kebijakan tertentu, dan mungkin budaya kerjanya juga ya. Jadi kita memastikan di kantor itu atau di perusahaan tidak ada bullying dan pelecehan. Karena itu kan juga jadi jadi faktor yang bisa mengganggu kesehatan mental. Sekarang kita lagi rame juga ya dengan bullying, dan kadang bullying itu nggak hanya di anak sekolah, di pekerjaan pun bisa ada bully. Gitu ya, tidak ada bully, kemudian juga pelecehan gitu. Itu juga harus dipastikan di lingkungan kerja bahwa itu tidak boleh ada. Kita nggak bisa mentolerir hal-hal yang sifatnya bully ataupun pelecehan. Nah, terus kemudian budaya kerja yang lain adalah tadi yang no blaming culture ya. Jadi tidak menyalahkan tapi mencari solusi terhadap masalah. Bukan nyalahin, oh si A nih salah nih gara-gara dia. Itu kan blaming culture ya. Sehingga nanti semua akan menyalahkan si A tersebut. Tapi yang perlu dievaluasi adalah kenapa kesalahan itu terjadi, yuk kita perbaiki, kan kayak gitu. Terus kemudian juga ya tentunya budaya-budaya untuk bisa speak up, bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat, tuh kayaknya harus dibentuk ya oleh pemberi kerja. Demokrasi di tempat kerja. Betul gitu ya, jadi nggak boleh top down terus gitu ya, pokoknya dari atas instruksi begini gitu. Suka nggak suka, go ahead. Iya, padahal mungkin gitu, banyak yang pengen kasih masukan atau betul. Ya mau curhat aja, ada permasalahan, ada komplain. Nah itu yang kayaknya perlu dibentuk lingkungan kerja yang ada budaya tadi demokrasi tadi ya. Jadi kayak lebih memberikan ruang ya dok ya kepada employee untuk bisa speak up, untuk bisa menyampaikan ide-idenya. Betul, leluasa. Ya, leluasanya. Jadi nggak kaku lah istilahnya gitu ya dok. Betul. Kemudian dok, perlu nggak sih perusahaan itu kayak ngadain semacam deteksi masalah kesehatan mental untuk karyawannya gitu dok? Ada nggak dok item kayak gitu untuk ngedeteksi kesehatan mental karyawan? Iya. Sebetulnya perlu ya, sama aja kayak medical check up ya. Karyawan kan diminta medical check up tiap tahun misalnya. Secara kesehatan mental juga perlu di check up. Kalau kita mau pakai alat-alat screening, sebetulnya ada berbagai alat. Tapi dalam hal ini alatnya adalah instrumen kayak kuesioner gitu ya, pertanyaan-pertanyaan diisi sendiri. Nanti dari situ misalnya ada berapa yang jawabannya scoring tertentu yang perlu mungkin
rujuk atau dikonsultasikan lebih lanjut. Itu bagian dari screeningnya ya. Jadi sebenarnya perlu banget, dan dulu kita melakukan itu di saat COVID, pandemi. Jadi itu kayaknya juga dari permintaan dari secara nasional mungkin ya, dari kementerian, dari dinas kesehatan, semua meminta untuk men-screening gitu nakesnya terhadap kesehatan mental gitu ya. Tapi setelah pandemi COVID mereda, sudah berlalu, nah itu kayaknya terlupakan lagi. Mestinya sih itu dilakukan secara rutin. Iya, betul. Gitu. Karena sekarang ini kayak masih berfokus pada screening fisik ya dok ya. Fisik, betul. Gitu. Mental masih kurang diperhatikan gitu. Benar. Padahal ternyata mental tuh berperan terhadap fisik juga ternyata. Exactly. Fisik belum tentu berefek pada mental, nggak sih dok? Bener nggak sih dok? Kalau mental pasti kalau dibiarkan akan berdampak pada fisik. Sebetulnya dua arah sih. Oh, dua arah juga. Dua arah. Kalau kayak kita lagi sakit secara fisik, tentunya kita moodnya mungkin terganggu, ya kan? Atau misalnya kita terdeteksi kanker atau penyakit berat, pasti kita akan lebih mudah mungkin cemas atau depresi gitu. Rasa down. Nah, jadi memang dua arah sih. Iya, betul. Fisik dan mental ini. Harus seimbang nih. Harus balance. Para sahabat Tarakan yang apa tuh stakeholder yang lagi nonton tolong diperhatikan kesehatan fisik dan mental karyawannya, karena itu ya untuk perusahaannya juga kan dok ya. Kalau karyawannya produktif ya pasti income perusahaan meningkat. Iya. Benar, betul sekali. Oke, kita ada pertanyaan dari YouTube nih dok. Ada ya pertanyaannya? Iya. Yang pertama dok, bagaimana menghadapi atasan yang workaholic dan cara menolak pekerjaan di luar jam kerja itu gimana dok? Banyak yang bisa relate ketika kita punya pimpinan yang memang pimpinannya workaholic nih, gitu. Kita sebagai anak buahnya gimana nih, ya? Gini, di tempat kerja maupun dimanapun kita harus bisa setting boundaries, kita harus bisa punya batasan. Kapan it's okay, yes, kapan tidak, kapan no gitu ya. Nah tentunya dengan cara-cara yang baik. Artinya ada batasan-batasan di mana saat itu masih mencakup jam kerja atau mungkin memang tugas dan fungsi kita, ya kita bisa dibilang tidak bisa menolak gitu. Atau memang itu hal yang harus kita lakukan. Tapi saat itu sudah di luar batas, mungkin di luar jam kerja atau di luar tugasnya kita boleh loh nolak. Kita boleh loh menyampaikan. Misalnya Pak atau Bu, kebetulan saya masih menyelesaikan tugas yang ini, mungkin nggak misalnya itu dikerjakan nanti atau dialihkan ke delegasikan ke yang lain kayak gitu, supaya saya bisa selesaikan ini dengan optimal gitu ya. Jadi memang kadang kita harus bikin boundaries ya. Akan selalu ada orang sekitar kita yang demanding, yang menuntut, yang nge-push. Jangankan atasan, kadang-kadang orang tua lah, pasangan lah, ada aja gitu yang akan nge-push kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau gitu. Disitulah kita perlu bisa bikin boundaries gitu. Berarti juga intinya ini komunikasi ya dok ya? Komunikasi ke atasannya. Dan kalau lingkungan kerjanya itu membebaskan ya kita untuk komunikasi, nggak harus tadi top down tapi juga bisa bottom up. Harapannya sih pimpinan juga legowo dong untuk bisa, oh iya ya dia lagi hari libur, oh iya dia lagi cuti ya, oh iya lagi jalan-jalan sama anak ya, saya boleh dong bersabar nunggu hari Senin besok, jangan maksa hari ini juga kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada pekerjaan yang emang harus diselesaikan hari itu dan berkaitan dengan kehidupan khalayak banyak mungkin, ya untuk sesekali mungkin boleh kali ya dok ya. Iya. Kayak kata yang di film Spider-Man ya. Kok jadi saya mau mengutip jadi lupa sendiri ya. Apa namanya pakai with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang lebih besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Tentunya kalau misalnya kita dipercaya punya jabatan tertentu, posisi tertentu, sehingga memang kita dituntut untuk melakukan atau memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan karyawan biasa, let's say. Ya itu adalah bagian dari responsibility kita, bagian dari konsekuensi kita menerima jabatan tersebut.
Oke. Gitu. Kayak misalnya, menerima jabatan sebagai dokter spesialis on call, ya saya harus terima kenyataan dibangunin tengah malam, atau saya lagi jalan-jalan sama anak terus harus jawab. Itu bagian dari tanggung jawab saya dan tugas saya, harus terima gitu. Tapi tetap hal-hal yang misalnya, ini bukan jadwal saya perlu bisa bikin boundaries tadi, gitu. Setelah kita harus bisa menilai ya, mana yang masih masuk, mana yang udah di luar. Iya, betul sekali. Kemudian dok, pertanyaan kedua nih dok, dari Ibu Diana Ekawati. Bagaimana cara melepaskan beban pada saat kita sedang burnout? Ya, saat kita sedang burnout, sebetulnya kita perlu waktu untuk break. Karena kan sedang kewalahan ya, overwhelm. Lagi kewalahan banget, lagi lelah banget, sehingga sama kayak kita lagi sakit fisik deh. Kadang-kadang kan kita perlu bed rest, ya kan gitu ya. Kita ibaratnya kita lagi sakit, misalnya sakit tipes gitu. Ya kan kita nggak bisa kerja juga, harus di rumah sakit, diinfus misalnya, dirawat. Nah ketika seseorang lagi burnout atau lagi mengalami gangguan cemas atau depresi, dia juga sebetulnya butuh take a break dulu, istirahat dulu untuk ada proses pemulihan. Ya. Terus kemudian melepaskan beban adalah dengan bisa juga kita mengubah perspektif, mengubah mindsetnya. Beban itu menjadi berat kalau dia besar. Kita ngelihatnya besar. Tapi kalau kita mau coba lihat beban itu, kita kecilin gitu. Kita memandang itu sebagai hal yang nggak besar-besar banget, sedang atau kecil, kita nggak akan terlalu merasa berat. Cara pandang kita berarti kita cara pandangnya, gitu ya. Sehingga kita perlu berlatih mengubah perspektif, tidak selalu memandang itu jadi hal yang katakanlah berat dan amat sangat harus dipikul sendirian. Nah itu, gitu kan? Jadi berat. Mungkin harus dipikulnya bareng-bareng. Oh mungkin ini sebenarnya nggak seberapa sih, gitu. Kalaupun ini nggak perfect, ini nggak sesuai dengan standar yang diminta, it's okay lah, yang penting bisa dijalani. Jadi kita kecilin tuh perspektif bebannya, gitu. Jadi menciptakan mindset dalam pikiran kita, dok ya? Iya, betul. Nah kalau untuk take a break itu tuh memang harus jalan-jalan nggak sih dok? Atau ada cara lain untuk take a break? Untuk melepaskan beban-beban burnout ya. Tadi. Kalau masih ada jatah cuti dan ada jatah duit, jalan-jalan is the answer. Tapi misalnya, aduh udah nggak ada cuti atau yang nggak ada duit juga buat jalan-jalan misalnya. Nah kita harus bisa menciptakan break itu sendiri, ya. Kita perlu me time atau healing tanda kutip ya, refreshing lah gitu ya. Yang mungkin yang murah meriah atau yang sekedar di rumah aja gitu ya. Seperti kita punya waktu, mungkin kita ya udah baca buku, terus kita mungkin nyalon seharian misalnya kayak gitu, hal-hal simpel lah, atau sekedar nongkrong di coffee shop, dengar musik, relax tanpa harus mikirin kerjaan. Jadi take a break, nggak harus kita jalan-jalan keluar kota, keluar negeri yang butuh biaya banyak, tapi ciptakan take a break, me time, refreshing yang bisa di mana aja dan tanpa harus biaya besar, gitu. Karena kalau dipaksakan akan menimbulkan masalah mental baru nggak sih dok? Misal kita berhutang untuk pergi jalan-jalan. Pinjol. Iya, pinjol. Terlilit pinjol ya, lebih stres lagi ya. Atau pas pulang jalan-jalan, kok dompetnya kosong. jadi stres lagi ya. Jadi tetap harus diperhatikan. Jadi nggak harus jalan-jalan ya dok ya? Nggak harus jalan-jalan, bisa hal-hal yang lain yang, atau ke taman misalnya gitu ya. Olahraga, lari mungkin di lapangan, di GBK misalnya kayak gitu ya. Jadi kita nggak harus yang ibarat pakai modal gitu. Mungkin kita cuma butuh suasana berbeda, butuh alone time, me time sama diri sendiri gitu. Atau mungkin masuk ke suatu komunitas gitu mungkin bisa juga dok ya, misalnya kayak komunitas lari gitu. Bisa juga. Di GBK kan banyak itu dok yang kayak banyak gitu. Ya. Iya. Sekalian cari jodoh enggak? Iya. Bisa. Bisa ya. Kenapa tidak? Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok, dari sahabat Tarakan. Ini kayaknya dari perawat nih dok. Izin dok, bagaimana kita menciptakan budaya demokrasi di tempat kerja, terutama di ruang keperawatan dok? Mohon pencerahan. Oke. Di ruang keperawatan ya.
Sebetulnya kita bisa menciptakan budaya demokrasi itu dengan membiarkan rekan kerja atau siapapun untuk menyampaikan dulu pesannya. Jadi jangan langsung di-cut gitu ya. Terus kemudian kita bisa menciptakan hal tersebut juga dengan meminimalisir senioritas kalau menurut saya. Kadang-kadang senioritas itu membuat yang junior atau yang paling muda, yang paling baru masuk kerja jadi takut buat speak up gitu kan. Nah, jadi kita budayakan untuk siapapun yang mau berbicara, boleh kita dengerin aja dulu dia mau nyampein apa. Jadi jangan langsung di-cut, jangan langsung ditepis gitu. Apapun yang mau disampaikan. Jadi kita mencoba untuk menampung berbagai katakanlah masukan atau pendapat ya dari rekan-rekan di ruang keperawatan, termasuk bisa jadi di keperawatan menerima komplain dari pasien dan keluarga pasien gitu. Jadi kita dengerin aja dulu, tampung aja dulu gitu ya. Kadang-kadang belum apa-apa kita udah ini dulu ya, udah kita tepis gitu. Udah langsung defense. Udah langsung defense ya. Jadi nggak hanya di rekan kerja, tapi juga sama mungkin sama keluarga atau sama pasien. Jadi kita mencoba untuk silakan berbicara. Ini demokrasi, boleh berbicara silakan, dan it's okay to have different opinions. Kita boleh berbeda loh. Kalau demokrasi kan gitu ya, nggak harus sama dong. Justru harus demokrasi itu dong. Itu ya, perbedaan kan gitu. Jadi, dia pendapatnya begitu, si ini pendapat begini, seniornya pendapatnya gini, kepala ruangan pendapatnya gini, bosnya pendapat begini, pasien pendapat begini. Beda-beda, nggak apa-apa. Kenapa harus dipaksain sama? Iya. Nah, yang bikin kadang-kadang jadi konflik kan kayak ada yang dipaksakan, harus sama. Kok dia bisa mikir kayak gitu sih? Nah, ya bisa aja, namanya juga manusia, punya pikiran sendiri, perasaan sendiri. So it's okay to be different. Nah, itu yang kayaknya perlu diciptakan bersama-sama ya. Cara menciptakannya ya adalah ya mungkin dari yang lebih punya otoritas dulu deh. Mungkin pimpinannya membiasakan dulu menampung masukan-masukan gitu ya. Mungkin dari kepala ruangannya misalnya kayak gitu ya. Sehingga nanti yang lain-lain terbiasa, oh nggak apa-apa ya curhat kayak gini, oh nggak apa-apa ya protes begini gitu. Nggak langsung dikucilkan ya, nggak langsung dibully ya, nggak langsung diomongin ya gitu. Ternyata boleh nih aku ngomong. Nah, jadi mulai dari situ kayaknya. Oke. Mudah-mudahan ya bisa ini ya. Bisa pelan-pelan ada dulu pelan-pelan ya, bisa ada yang bergeser. Nah, seperti ini sudah jadi budaya gitu kali Dok ya di Indonesia ya. Jadi memang agak susah untuk langsung cepat merubah, tapi nggak apa-apa kita pelan-pelan gitu ya Dok, untuk mengubah budaya yang dalam tanda kutip tidak baik itu tadi gitu. Betul, ya, Dok, ya. Betul sekali. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik lagi nih Dok. Kalau bosnya ngancam dipecat, gimana Dok saat kita mulai set boundaries dan bilang no? Oh, oke. Sulit nih kayaknya Dok. Ini kalau bosnya dikit-dikit ngancem pecat, pasti di rumah dikit-dikit ngancem cerai. Iya. Ya, yang dikit-dikit ngancem ya, atau kalau punya pacar putus aja deh ya. Nah, jadi sebenarnya bosnya juga nggak wise ya, nggak terlalu bijak ya. Tips dari saya sebenarnya adalah gini, cara penyampaian. Ketika mau setting boundaries, mau bilang no, kita nggak bisa, nggak Bu, bodo amat, aku lagi liburan sama anakku, Ibu kerjain aja sendiri. Ya itu kan pasti bikin emosi jiwa ya, jadi bosnya juga. Kamu saya pecat gitu mungkin ya. Jadi tentunya cara penyampaian, kemudian momen juga penting ya. Kita bisa lihat dulu ini momennya pas nggak untuk saya langsung tolak. Kemudian kita belajar mengenali karakteristik bos kita. Nah ini tipe bos yang nggak suka langsung dibilang tidak, jadi harus kita iyain dulu, lalu pelan-pelan baru kita masuk nih gitu. Siap Bu, baik Pak, tapi setelah itu baru beberapa saat kita nego. Gitu, negosiasi. Izin Pak, Bu, ini kan kebetulan gini. Bagaimana kalau besok nanti Senin kita bicarakan dalam tim, jadi sehingga hari ini kita pending dulu, supaya nanti Senin kita persiapkan, nanti saya juga bantu biar mempersiapkan tim kerjakan ini dengan lebih baik Pak. Nah gitu, jadi kenali karakteristik pimpinan, kemudian boleh bernegosiasi, pakai strategi ya, dan kalau bisa, kalau kita say no atau kita menolak, kita harus udah punya usulan alternatif.
Jangan cuma nggak bisa gitu. Iya. Tapi misalnya kita kasih alternatif waktunya kapan, atau bagaimana kalau ini Pak, bagaimana kalau misalnya besok kita gini. Bagaimana kalau tim saya, rekan saya yang ini yang akan backup. Jadi kita udah punya usulan gitu. Itu akan meminimalisir bos murka. Gitu. Iya. Dan mungkin juga kita bisa nunjukin kinerja kita yang baik kali Dok ya. Karena kalau misalnya trust dari bos kita itu nggak ada nih, kita udah kinerja kita selalu jelek misalnya. Terus kita menawarkan alternatif seperti itu tadi, kan kadang bosnya nggak percaya, lu aja kerjanya nggak bagus gitu bagus ya. gitu. Jadi mungkin biar kita bisa lobbying tadi Dok, ininya kita juga selama bekerja nunjukin kinerja kita baik gitu ya Dok. Betul banget, benar banget ya. Biar ada trustnya tadi. Iya, jadi kita untuk hal-hal yang memang on track, yang sesuai dengan rules, kita kerjakan dengan baik, kita perform. Tapi untuk 1-2 momen yang kita memang tidak bisa atau di luar batas, saat kita menolak, ya it's okay. Karena kita udah punya track record bagus. Iya, jadi mudah masuknya. Ada lagi nih Dok, pertanyaan berikutnya nih dari sahabat Tarakan. Apakah jam kerja fleksibel tadi Dok dapat membantu menurunkan stres dan menciptakan karyawan yang lebih sehat mental? Tergantung tipe pekerjaannya sih. Ya. Jam kerja fleksibel itu ada beberapa orang justru merasa jadi malah nggak sehat mentalnya. Karena se-fleksibel itu sampai bisa tengah malam masih meeting. Saya pernah ada pasien yang dia, aduh Dok, enak sih jam kerja fleksibel. Aku nggak harus kayak bangun pagi banget, masih bisa nyambi ngerjain apa, gitu. Tapi bisa kayak tengah malam meeting dengan seluruh tim gitu. Jadi nggak selalu dia sehat secara mental ya. Jadi tergantung tipe pekerjaannya, kemudian juga tetap se-fleksibel apapun tetap ada rules-nya kan. Nah, jadi misalnya fleksibelnya dalam arti dalam sehari 8 jam kerja. Jadi fleksibel di sini maksudnya jam sekian boleh digeser, mulainya nggak jam 7.30 pagi nih sampai jam 4, tapi misalnya dia start kerja dari jam 10 tapi selesainya jam 7 misalnya kayak gitu ya. Sehingga tetap ada rules, dan semestinya dari awal si karyawan masuk di perusahaan itu dia sudah tahu apa yang akan dia dapat gitu, tipe kerja seperti apa. Jadi jangan kayak di tengah jalan, ini fleksibel ya, kamu kerja sampai jam 1 malam misalnya gitu, ya kan? Kayak kita misalnya dokter jaga IGD udah tahu kalau jaga IGD itu jam sekian, ya udah menerima gitu, dari awal sudah tahu kontraknya gitu ya, rulesnya. Ada pertanyaan lagi nih Dok, apakah mudah tersinggung itu masuk gangguan kesehatan mental Dok? Gimana nih ya yang baperan ya, yang gampang tersinggung ya. Kalau dibilang gangguan, kalau gangguan itu kan udah penyakit ya, disorder ya. Mungkin belum sampai taraf gangguan, tapi bisa jadi salah satu gejala dari masalah kesehatan mental gitu ya. Orang yang mudah tersinggung, yang irritable, yang sensitif, itu bisa jadi salah satu tanda dari kondisi mental tertentu. Misalnya nih, orang yang punya gangguan cemas atau orang yang mengalami depresi itu juga bisa mudah tersinggung. Atau orang yang misalnya ada gangguan psikotik, skizofrenia, ya, ada wahamnya, ada delusi, bisa mudah tersinggung. Atau mungkin orang yang punya gangguan kepribadian narsisistik, narcissistic personality disorder (NPD), gampang tersinggung. Dia nggak mau dikritik, dia maunya dia yang paling hebat, dia yang paling benar gitu. Orang lain nggak ada yang sekeren dia gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kayaknya lebih bagus atau punya usulan atau mengkritik diri dia, wah itu langsung tersinggung, langsung marah gitu ya. Jadi bisa jadi itu salah satu kayak tanda atau gejala dari gangguan mental tertentu. Karena sebenarnya kalau mudah tersinggung itu semua orang pasti pernah ngerasa tersinggung mungkin ya Dok ya? Pasti dong, pasti. Tersinggungnya hal yang wajar. Tapi ketika orang ini sedikit-sedikit tersinggung gitu ya, betul. Kayaknya setiap saat tersinggung gitu. Aja. Jadi kita berhadapan sama dia itu kayak kita harus kayak orang jinjit gitu loh, kayak harus tiptoeing gitu ya. Jangan sampai dia bangun gitu. Nah, kalau kita berhadapan dengan
rekan kerja atau atasan atau pasangan atau siapapun yang kita harus kayak gitu, berarti ada something wrong sama dia. Nah, ya. Iya dong. Benar-benar. Kenapa sampai orang harus kayak berjinjit gitu? Hati-hati banget, jangan menyinggung diri ya, berarti ada something wrong. Okay. Gitu. Kita jangan jadi orang kayak gitu. Iya dong. Jangan. Nah, ada pertanyaan lagi. Oh iya ada. Kapan sih dok kita membutuhkan bantuan ahli, dok? Tandanya apa nih? Nih aku harus sudah butuh psikiater atau psikologis gitu. Tandanya satu ada distress. Distress itu artinya ada penderitaan. Kalau yang dialami itu sudah bikin menderita. Oke. Menderita. Jadi yang ngalamin misalnya nih, contohnya apa ya, susah tidur. Kan sesekali pasti ada pernah susah tidur ya, Dokter Panji pernah, saya mungkin pernah. Tapi susah tidur tuh bikin, aduh menderita banget nih, nggak bisa tidur, gitu. Udah distress, kemudian disfungsi, mengganggu fungsi kehidupan, ganggu pekerjaan, besokannya jadi ngantukan, nggak fokus. Nah, itu udah perlu bantuan ahli. Atau cemas, cemasnya itu bikin menderita banget. Cemas kan hal yang wajar. Mau ketemu orang penting kita cemas, gitu kan? Mau ujian dulu sekolah cemas, ya. Besok ada event kita cemas. Tapi cemasnya itu nggak bikin kita menderita. Di saat cemas itu bikin menderita banget, bikin kita tuh ngerasa, aduh gimana sih nih ngebuang rasa cemas ini? Ada distress, terus disfungsi. Mau aktivitas, mau apa tuh jadi susah karena mungkin jantung berdebar, tremor. Nah, itu udah perlu bantuan udah ke fisik ahli. gitu ya, dok? Iya. Kalau udah ada betul. efek Jadi ada distress, penderitaan, dan disfungsi, gangguan fungsi kehidupan. Gitu. Itu perlu bantuan ahli. Jangan ragu, sahabat Arakan untuk konsul. Gitu. Oke. Kalau mau konsul sama dokter gimana nih caranya, dok? Oke. Jadi kalau mau konsul sama saya atau sama Dokter Mei, silakan datang ke Poli Psikiatri RSUD Tarakan Jakarta di gedung Sky Hospital lantai 7. Lantai 7. Ya. Jadi nanti sahabat Tarakan bisa daftar dulu ya di aplikasi Cak Sehat. Cak Sehat. Ya, bisa daftar secara online untuk datang konsultasi ke Poli Psikiatri RSUD Tarakan. Kalau pakai BPJS bisa, dok? BPJS bisa, Tapi Poli ada Cendana rujukan juga dulu ya? bisa. Kalau BPJS pakai rujukan. Oke. Kalau Poli Cendana itu bisa langsung ya? Bisa langsung. Oke, aduh dok, gak terasa udah 1 jam dok ternyata. 1 jam ya, Iya. ternyata ya. Seru ya, rame nggak yang nonton nih? Rame ya? Pasti. Rame ya? Oh, Dokter Vivi Mantap pasti jiwa. rame. Mantap jiwa. Iya. Apalagi ini topiknya sangat menarik dok ya, relate ya, banget mereka bisa dengan relate ya. Iya, dengan kehidupan banyak orang, terutama Gen Z ini dok. Ya, yang dikit-dikit my mental health. Mental health ya. Ya ini mudah-mudahan nggak hanya Gen Z tapi yang millennials dan juga Gen X ya, yang X. para bos-bosnya atau betul, yang atasnya lagi ya. Yang kolonial mungkin udah bukan milenial, gen kolonial, biar terbuka gitu ya gitu ya. Sekarang budaya kerja, kesehatan mental kayaknya udah saatnya kita mulai ubah ke arah yang lebih baik. Betul, harus jadi perhatian sekarang ya, nggak yang dikesampingkan aja gitu, tapi harus hal yang jadi fokus juga nih buat para perusahaan, stakeholder di perusahaan gitu. Saya simpulkan sedikit, jadi masalah kesehatan mental di tempat kerja itu merupakan hal yang sudah banyak terjadi di zaman sekarang. Jadi perlu ada kerjasama antara karyawan dan juga stakeholder, pemangku jabatan atau atasan di tempat kerja itu untuk saling memperhatikan kesehatan mental di tempat kerja itu gitu, agar produktivitas kerja di tempat kerja itu meningkat sehingga kesejahteraan di tempat kerja itu bisa tercapai. Benar nggak dok? Benar dong, ya, dok, ya, benar banget ya. Itu penting ya, kita sekarang targetnya adalah kesejahteraannya, well-being, terus bagaimana kita fokus pada quality of life, kualitas hidup. Yes. Baik, Masya Allah, terima kasih Dokter Vivi. Sama-sama Dokter Panji. Atas ilmunya, atas sharing dan caringnya. Sharing and caring, thank you so much. Semoga bermanfaat dok, dunia dan akhirat. Amin. Ya, karena ilmu itu salah satu amal jariah ya dok ya. Iya, insya Allah. Ketika kita udah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Baik, jangan lupa bagi sahabat Tarakan untuk
tetap mengikuti YouTube kami dan sosial media Tarakan untuk mendapatkan info-info lain seputar RSUD Tarakan. Dan insya Allah tiap minggu kita akan ada podcast, akan ada Rehat, Rumpi Sehat bersama Tarakan. Jadi selalu stay tune di sosial media kita. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube RSUD Tarakan Jakarta. Dan follow Instagram @RSUD Tarakan Jakarta. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Dr. Vivi. Boleh dong di-sharing? Boleh dong. Boleh follow IG saya juga @dr.vivisyarif. Oke. TikToknya juga ya, Dok? TikTok juga, itu juga? Ya. Oke. Follow aja semuanya. Follow aja semuanya. Nggak akan rugi. Dijamin akan banyak informasi-informasi dan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk kita. Thank you, Dr. Panji. Iya, baik untuk sahabat Tarakan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang layanan yang tersedia di rumah sakit kami, silakan menghubungi call center 24 jam kami di nomor 021-855-00303. Baik, saya Dr. Panji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.